Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Segala pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik, dan Tuhan karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami melakukan tugas kami sepanjang hari ini, kami mau membuka hati untuk mendengar firman-Mu disampaikan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema pagi ini yaitu terperangkap jerat. Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-27 berkata demikian. Kemudian Gideon membuat sebuah efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sana semua orang Israel berzina dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang memasang jerat untuk sebuah maksud. Umumnya jerat dipasang untuk menangkap binatang buruan. Namun ada orang memasang jerat untuk mengelabui atau menjatuhkan sesamanya. Apapun tujuannya, penampakan sebuah jerat itu tidaklah menakutkan, bahkan sengaja dirancang untuk menarik hati. Sedemikian menariknya, banyak pihak yang mendekat dan terperangkap bahaya yang tidak pernah disadarinya. Nah saudara, demikian juga Gideon. Pada waktu itu Gideon telah mengalahkan musuh-musuhnya, dan rakyat ingin menjadikan dia seorang pemimpin atau seorang raja, tetapi dia tidak bersedia. Nah saudara, lalu apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon meminta supaya emas sebagai perhiasan yang dijarah dari musuh-musuh yang dikalahkan itu dikumpulkan. Lalu kemudian dilemparkan di sebuah kain yang sangat indah. Lalu dibuatlah sebuah efod. Nah, apa itu efod, saudara-saudara? Efod itu yaitu jubah seorang imam. Nah, lalu dengan efod ini sesudah selesai sangat indah sekali jubah imam yang dihiasi dengan emas yang begitu banyak, tak terhitung banyaknya emas yang menempel pada kain lalu yang sudah menjadi efod tadi. Saudaraku, sebetulnya Gideon membuat itu, saudara-saudara, tanpa ada maksud supaya Israel itu menyembah efod itu. Sama sekali tidak punya maksud itu. Tetapi ternyata Gideon tanpa sadar sudah terjerat oleh keinginan hatinya sendiri, yang dipikirnya tidak akan berdampak apapun. Sejatinya Gideon mampu menunjukkan kerendahan hatinya ketika rakyat memintanya untuk menjadi raja, dengan menyatakan bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi raja atas umatnya. Gideon menolak menjadi raja, tetapi ia lengah ketika timbul keinginan hati untuk dihormati. Tergiur dengan limpahan harta jarahan, ia tergoda untuk membuat jubah, yaitu efod tadi, saudara-saudara, jubah imam. Dalam hal ini Gideon telah melakukan pelanggaran, karena ia bukanlah seorang imam yang berhak membuat efod. Akibat terburuknya adalah efod itu justru menjadi berhala sesembahan yang membuat Israel menyembah kepada efod itu sendiri. Nah inilah jerat bagi Gideon. Nah saudaraku yang kekasih, orang Israel berbondong-bondong menyembah sujud kepada efod. Dan ketika Gideon sudah mati, apa yang terjadi? Seluruh rakyat Israel kembali menyembah kepada dewa Baal. Itu sebabnya efod tadi menjadi satu jerat
yang membuat Israel menyimpang dan meninggalkan Tuhan. Ternyata keinginan daripada Gideon yang tak terpikirkan sudah menjadi jerat bagi bangsanya untuk menyimpang jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Sebuah keinginan hati, walau sepele, bisa menjadi perangkap yang menjerat jika hati kita tidak waspada. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa. Kami sadar sekarang bahwa kadangkala kami merencanakan sesuatu. Maksudnya maksud baik, tetapi akhirnya menjadi jerat bagi kami. Senjata makan tuan. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami untuk benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan maksud hanya Engkaulah yang dipermuliakan, hanya Engkaulah yang ditinggikan, hanya Engkaulah yang disembah. Kami sadar ya Tuhan, baju imam yaitu efod yang dibikin oleh Gideon yang begitu indah, berhiaskan emas yang tak ternilai beratnya, pada akhirnya ditempatkan di suatu tempat, dilihat oleh banyak orang, lalu disembahnya. Itu sebabnya bagi kami, ini satu peringatan bagi kami. Biarlah rencana yang kami lakukan menurut kehendak daging kami sendiri, itu bisa menjadi jerat bagi orang lain untuk berbuat dosa. Itu sebabnya biarlah kami mempunyai hikmat akal budi di dalam menyusun rencana dan apa yang kami lakukan, supaya kami benar-benar sesuai melakukannya itu seturut dengan firman Tuhan. Gideon yang bukan imam, dia membuat pakaian imam yaitu efod, dan sebetulnya bukan haknya dia. Ajar kami tidak memakai hak orang lain, sebab kami tidak ingin berbuat salah di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, Tuhan jaga lindungi, pelihara dan sertai kami. Segala pujian, hormat dan syukur hanya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, saya berjumpa esok hari dan tetap semangat.